Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Kepadaku dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku, walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun Shalom Aleichem, sahabat yang diberkati Bapak Yahweh dimanapun sahabat berada, di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com, sahabatku yang mendengarkan melalui live streaming di aplikasi Radio Box. Selamat bergabung bersama dengan kami, sahabat yang diberkati, dimanapun sahabat berada. Radio Komunitas Surya Kebenaran Ambarawa, berkat bagi jiwa, partner rohani sahabat di malam hari ini dalam program Refleksi. Sahabatku, seperti biasa di hari Selasa sampai dengan pukul 9 malam kami hadir dengan judul dan obrolan yang luar biasa pastinya, yang sudah dipersiapkan bersama dengan pembicara kita di malam hari ini. Dan seperti flyer yang kami bagikan, kami juga mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan ya, untuk tanya jawab di malam hari dan konseling. Bisa langsung saja sahabat bergabung bersama dengan kami melalui line WhatsApp di 0816654532. Dan sahabatku, seperti flyer yang sudah dibagikan di malam hari ini ya, seperti kerinduan sahabat nih, karena sudah lama tidak mendengar suaranya. Di malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita kembali Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio, Aleika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Nah, ini udah lama nih tidak dengar suara Dedi dalam program Refleksi. Ya, waktu itu ditanya sama Dokter Ayu, ditanya sama Deborah, ditanya juga sama Alex ya. Iya, masalahnya karena saya membuat sanggahan-sanggahan itu Rio. Kalau untuk nyanggahnya sih simpel ya. Siap. Cuman kan saya harus memberikan data-data supaya orang itu tahu bahwa saya menyanggah itu nggak asal ngomong. Betul. Ada tapi data ada yang valid data. ya. Iya. Betul. Ya, terima kasih Dedi sudah menyempatkan waktu kembali lagi bersama dengan kita semua dan juga sahabat yang ada di rumah dengan judul yang luar biasa yang dari flyernya aja di sini ya saya baca, yaitu masalah dalam penyertaan Tuhan ini. Kenapa sampai bisa mengangkat judul ini Dedi? Padahal kan dalam penyertaan Tuhan kok ada masalah Dedi? Nah, karena banyak faktor ya. Siap. Nah, nanti saya akan singkapkan semuanya. Oke, baik. Jadi bagi sahabat kembali lagi di line WhatsApp 0816654532, kami menunggu atensi sahabat. Dan juga di malam hari ini bersama dengan Dedi di studio dan juga ada dua teman kita dari Sekolah Misi Surabaya ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Tika dan juga Irda. Selamat malam. Shalom. Shalom. Apa kabar nih? Luar biasa. Oke, jadi nanti bisa ikut secara live ya di studio. Dan juga kami menunggu pastinya akan ada pertanyaan yang sudah dipersiapkan juga Irda dan Tika. Jadi bagi sahabat,
untuk kesempatan malam hari ini. Dan juga Dedi, terima kasih untuk waktunya. Jadi tanpa berlama-lama, saya juga penasaran tentang pembahasan kita itu masalah dalam penyertaan Tuhan ini. Apa sih maksudnya? Dan pastinya ada pesan Tuhan juga yang kita dapatkan menjadi call HL bagi kita semua. Untuk sesi yang pertama kami persilakan. Silakan, Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, masalah dalam penyertaan Tuhan ini mengandung banyak sisi ya, artinya orang bisa menafsirkan yang berbeda gitu. Tetapi yang saya maksud adalah walaupun kita ini disertai oleh Tuhan, tetapi kita tetap saja ada masalah. Maksudnya demikian. Karena setiap orang hidup itu punya masalah, meskipun sudah mengenal Bapa Yahweh sekalipun. Jadi kalau ada, kita sering mendengar statement orang ya yang mengatakan, saudara-saudara, di luar resesi, di sini resepsi. Itu saya kira hanya slogan motivator supaya orang semangat begitu. Sehingga ketika menghadapi permasalahan akhirnya runtuh imannya. Jadi statement yang mengatakan bahwa di luar resesi, di sini resepsi, artinya di luar banyak masalah, tetapi ketika kita sudah mengenal Bapa Yahweh sekalipun, berarti kita ini tidak ada masalah. Itu saya kira statement yang tidak ada dasar firman. Nah, terkadang mereka menggunakan kasusnya dengan ketika bangsa Israel ada di Goshen. Ya. Nah, itu memang kasusnya sangat berbeda ketika bangsa Israel ada di Goshen, sedangkan yang orang-orang kafir ada di Mitsraim atau di Mesir begitu. Jadi yang di Goshen tidak ada bencana, yang di Mitsraim terjadi bencana. Nah, ini kasusnya berbeda dengan Sikon yang ada. Apalagi firman Tuhan jelas katakan bahwa akhir zaman ini akan datang masa-masa yang sukar. Nah, itu bukan seperti film kartun. Misalkan hujan, yang kehujanan hanya orang-orang tertentu. Kita jalan, hujannya ikut jalan misalkan, ya enggak begitu juga kali. Ya. Jadi kenapa sih orang selalu mengungkapkan hal-hal yang seperti tadi? Itu sebetulnya hanya karena khotbahnya sekedar motivator, memotivasi orang sehingga imannya kuat. Memang imannya kuat, tetapi otaknya kosong, sehingga mudah runtuh karena masalah hidup. Dan jika disodorkan pertanyaan teologis tidak bisa menjawab dan mudah goyah imannya. Salah satu contoh adalah ketika seseorang menunjukkan perbedaan silsilah Yeshua HaMashiach saja, misalkan di dalam kitab Matius atau Matius dengan kitab Injil Lukas, itu sudah rontok imannya, Rio. Ya, dikatakan bahwa coba silsilah kok bisa berbeda. Itu kan tidak benar, masa silsilah berbeda. Coba kamu lihat silsilahnya. Kemudian, oh iya ya, berbeda ya. Nah, makanya ngapain kamu beriman kepada kitab yang ngaco gitu. Padahal sebetulnya sangat simpel jawabannya, yaitu yang satu ambil dari garis keturunan Yosef atau Yusuf, yang satu ambil dari garis keturunannya Miriam atau Maria. Dan sebetulnya ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang kelihatannya, ya dalam tanda petik kelihatannya itu berbeda. Misalkan nih, dalam 2 Tawarikh 22 ayat yang kedua, di sana dikatakan Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, anak perempuan Omri. Tetapi kalau kita membaca di 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-26, di sana dikatakan Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia mulai memerintah, dan dia memerintah selama setahun di Yerusalem, dan ibunya bernama Atalia, putri Omri, raja Israel. Nah, disodorkan 2 ayat ini saja orang sudah bingung. Masa yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu, yang benar aja. Nah, sebetulnya jawabannya sangat simpel saja. Di
Di situ kan dikatakan di dalam 2 Tawarikh 22 ayat yang kedua, Ahazia berusia 42 tahun. Sedangkan di 2 Raja-Raja 8 ayat 16, Ahazia berusia 22 tahun. Nah, dalam teks kitab suci itu diterangkan dalam 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-17. Dan dia berumur 32 tahun pada waktu ia mulai pemerintahannya, dan dia memerintah selama 8 tahun di Yerusalem. Ayah Ahazia, Yoram bin Ahab, berusia 32 tahun ketika menjadi raja dan meninggal 8 tahun kemudian pada usia 40. Karena itu mustahil Ahazia berusia 42 tahun ketika ayahnya yang berusia 40 tahun meninggal. Jadi ada jawaban-jawaban yang bisa kita sampaikan begitu, tapi bukan berarti kitab sucinya salah loh. Sama sekali bukan. Salah satu contoh lagi misalkan kisah Yoyakin di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 9 sampai 10. Di sana berbunyi demikian. Yoyakin berumur 8 tahun ketika dia mulai menjadi raja, dan dia memerintah selama 3 bulan 10 hari di Yerusalem, dan dia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar mengutus dan membawanya ke Babylon dengan perkakas-perkakas yang berharga dari bait Yahweh, dan mengangkat Zedekia saudaranya menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Usia saat dinobatkan jadi raja 8 tahun, tapi dalam 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Yoyakin seorang anak yang berumur 18 tahun pada waktu ia mulai memerintah, dan dia memerintah selama 3 bulan di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, anak Elnatan dari Yerusalem. Ada banyak keterangan 8 tahun itu salah, yang benar 18 tahun. Artinya Yoyakin berkuasa hanya 3 bulan. Akan tetapi jelas saat itu dia sudah merupakan seorang dewasa yang bertanggung jawab, sebab dia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan dihukum. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut berkaitan dengan perbedaan dasawarsa pada bilangan yang diberikan oleh penulis kitab suci. Jadi kalau kita lihat ya, saya punya buku nih, Rio. Judulnya Encyclopedia of Bible Difficulties, hal-hal yang sulit dalam Alkitab, karangannya Gleason L. Archer. Nah, buku ini itu membahas semua perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya di dalam kitab Raja-Raja dan Tawarikh, atau Samuel di dalam dengan Tawarikh atau dengan Raja-Raja. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau kita menemukan perbedaan dan kita tidak tahu, sekali lagi saya katakan bukan berarti kitab sucinya salah, tetapi pengetahuan kita lah yang belum mampu. Ya, Rio lihat sendiri bukunya tebel segitu ya. Artinya itu pembahasan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan itu pun belum tuntas sebetulnya. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu disingkapkan di situ. Tetapi kalau kita tidak memahami, kemudian diserang oleh orang yang mengerti isi kitab suci dan mengambil perbedaan-perbedaannya, maka iman kita rontok. Nah, kenapa? Karena ketika kita mendengarkan firman, yang kita dengar hanya motivator saja, seperti motivator sedang berakting begitu. Oleh karena itulah maka saya selalu mengusahakan supaya anak-anak ini bisa mengerti kebenaran firman. Artinya pergi ke gereja itu bukan hanya karena ya saya Kristen ya perginya ke gereja, kalau saya Islam ya perginya ke masjid, bukan itu. Karena agama tidak menyelamatkan, ya kan? Jadi yang menyelamatkan adalah, kalau tertulis dalam kitab suci, adalah Yahweh yang mencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan yang memberi nasihat atau pengertian kepada kita, yaitu Ruach HaKodes,
yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita, bukan Tuhan beserta kita. Kalau beserta itu di samping kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi kalau berada di dalam kita itu orang di daerah tanah Jawa katakan manunggaling Gusti, menjadi satu dengan orang. Karena itu terkadang ketika kita sedang merenung, kadang ada nasihat-nasihat yang bisa muncul. Itu Ruach Kodes yang memberi yang di dalam diri kita. Amin. Oleh karena itulah maka jangan sampai apalagi ketika kita sedang bermasalah, kemudian kita tanya kepada orang yang tidak kompeten, kemudian orang tersebut mengajarkan ajaran yang ngaco, misalkan menunjukkan ayat-ayat yang berbeda tadi, kemudian kita berpikir secara logika, rontok sudah pasti imannya. Dan saya terus terang mengidentifikasi iman orang Kristen di Indonesia ini luar biasa, tetapi kosong otaknya. Ya, bukan berarti saya melecehkan, tidak. Tapi kenyataannya kalau ditanya-tanya tentang masalah teologis, tidak bisa jawab. Pak Simeon itu ada berapa banyak kali dia konsultasi kepada saya karena melihat ada orang-orang yang hanya ditanya secara teologis saja sudah tidak bisa jawab. Jawabnya, oh ya benar juga ya, oh ya benar juga ya. Akhirnya apa? Rontok imannya. Ya, padahal kitab suci itu sempurna. Amin. Tidak ada kesalahannya karena ditulis diilhami oleh Ruach HaKodes. Oleh karena itulah maka saya membahas pada malam hari ini bahwa masalah itu tetap ada dan itu tidak masalah. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan adanya masalah itu menandakan Tuhan menyertai kita? Nah, terkadang orang kalau menghadapi masalah, orang akan berkata, Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan tahu enggak sih saya seperti ini? Ya. Nah, nanti kita akan bahas yang sesi kedua, apakah dengan adanya masalah menandakan Tuhan menyertai kita? Begitu, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang pertama. Sahabatku sudah dengan pembahasan yang luar biasa dan di malam hari ini. Dan tak lupa kami mengundang sahabat untuk dapat bergabung dalam sesi tanya jawab. Kami sudah membuka di 0816654532 untuk sahabatku yang ada di Kota Ambarawa di 107.8 dan juga mendengarkan di live streaming di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box. Bisa dapat bergabung bersama dengan kami. Dan juga untuk yang ada di studio, kalau mempunyai pertanyaan bisa langsung saja, ataupun yang mau konsultasi malam hari ini akan nanti dijawab oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabatku, kita break sejenak, dengarkan lagu pujian berikut ini. Tetap bersama dengan kami, Radio Komunitas Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa sahabat rohani di malam hari ini. Bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu ku pandang wajahmu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidupku
jiwaku rindu padamu, ingin selalu ku pandang wajahmu. Kau Elohim yang hidup, hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku perlu, hanya Engkau yang selalu ku sembah. Kau Elohim yang hidup, besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Puaskan dahagaku, puaskan dahagaku. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku, padamu ku serahkan hidupku. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku,
padamu ku serahkan hidupku. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih dalam program refleksi dengan pembahasan kita yaitu masalah dalam penyertaan Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Untuk sahabat yang diberkati, kalau tadi sesi pertama dan juga kita sudah break dengan lagu pujian yang hadir ke ruang dengar sahabat, sekarang kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua. Sebelum nanti kita masuk dalam sesi tanya jawab, bagi sahabat yang mau bergabung, kami ingatkan di 0816654532. Baik, kita langsung saja pada sesi yang kedua. Waktu kami berikan, silakan Dan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, sebetulnya pembahasan pada malam hari ini itu ketika saya mendengarkan firman yang sedang dibawakan oleh Pak Simeon Sulistyo. Ketika beliau sedang menyampaikan firman, Ruach HaKodes memberikan semacam banyak pengertian. Karena itulah maka saya memberikan satu pertanyaan, apakah dengan adanya masalah menandakan Tuhan menyertai? Kitabnya saya ambil dari kitab Markos pasal 4 ayat 35 sampai 41. Dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan pada hari itu ketika menjelang malam dia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang." Dan setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, mereka membawa dia ketika dia berada di dalam perahu itu, dan perahu-perahu kecil lainnya pun ada bersamanya. Dan terjadilah badai angin yang dahsyat, dan gelombang menghantam pada perahu itu sehingga hampir dipenuhi air. Dan dia sendiri berada di buritan sambil tidur di atas bantal. Dan mereka membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa?" Dan setelah bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin pun redalah dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu demikian takut? Bagaimana kamu tidak memiliki iman?" Dan mereka takut dengan ketakutan yang besar, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dari ayat-ayat itu kita bisa melihat satu realitas bahwa ketika murid-murid itu bersama dengan Yeshua, tetap saja mereka menghadapi masalah, dan yang jadi masalah adalah angin yang begitu mengerikan. Kalau murid-murid kan nelayan itu sudah biasa di laut lah istilahnya ya, di danau begitu. Kalau sampai mereka ketakutan, itu berarti kan badainya begitu luar biasa ya. Jadi walaupun bersama dengan Yeshua, tetapi tetap ketakutan dan kena badai. Jadi ini juga melambangkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir apalagi kita sudah mengenal Bapa Yahweh maka semua masalah hilang. Ya, namanya orang masih hidup ya ada masalah. Kalau pengen supaya tidak ada masalah ya mati saja, karena hanya orang mati yang tidak punya masalah, kan begitu. Padahal ada Yeshua di perahu bersama mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita di dalam mengarungi kehidupan ini ada masalah, ya jangan kemudian kita berpikir yang tidak-tidak. Murid-murid juga menghadapi masalah, padahal bersama dengan Tuhan di dalam satu perahu lagi. Tetapi saya melihat bahwa dalam kasus ini ya, di dalam konteksnya adalah murid-murid pada saat itu mengecilkan Tuhan hanya sebagai guru, bukan sebagai Tuhan, sehingga bisa ikut tenggelam. Di dalam Markos 4 ayat yang ke-38 dikatakan, dan dia sendiri berada di buritan sambil tidur di atas bantal, dan mereka membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa?" Saya garis bawahi kata kita. Kita itu artinya murid-murid bersama dengan Yeshua binasa bersama-sama. Nah, ini menunjukkan murid-murid tidak yakin dengan orang yang ada di depannya.
Karena itulah maka tadi dikatakan pada ayat yang ke-41, dan mereka takut dengan ketakutan yang besar, dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapakah gerangan orang ini? Artinya dia tidak mengenal betul siapa Yeshua itu. Ya, sebaliknya kalau kita memang mengenal betul siapa Yeshua itu, masalah boleh saja terjadi, tetapi tidak membuat iman kita rontok. Yang seringkali terjadi kan ketika kita menghadapi masalah, malah iman kita rontok, kita meninggalkan Tuhan. Ya, ini yang seringkali terjadi. Apalagi kalau kita hanya menjadikan Yesus sebagai guru. Dia Elohim. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-20, Yeshua itu Elohim. Ya, artinya dia adalah Yahweh itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Yohanan 8 ayat yang ke-24. Lachen amarti lakem ki tamutu fakato techem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato techem. Yang artinya, intinya, kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi jelas Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Bagaimana mungkin Tuhan bisa binasa? Ini kan mengecilkan otoritas Yeshua sebagai Elohim. Itu persis sama seperti orang-orang Yahudi ketika di dalam perjalanan. Mereka juga disertai Elohim loh. Di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-37 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, karena dia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, dan membawa engkau keluar dari Mitsraim disertai kehadirannya. Saya garis bawahi kata-kata ini, disertai kehadirannya dan kuasanya yang besar. Jadi kita melihat di dalam satu realitas, kalau kita membaca kitab suci, bagaimana Tuhan memberikan banyak sekali pertolongan dalam perjalanan. Dari awal mereka mau keluar saja sudah diawali dengan 10 kali mukjizat sebelum mereka keluar. Kemudian ketika mereka keluar, Mose mengangkat tongkatnya sehingga laut berubah menjadi jalanan. Artinya yang bukan jalan bisa menjadi jalan. Ya, ini kan penyertaan yang luar biasa, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri loh, Rio. Ya. Tetapi mereka tetap saja bersungut-sungut. Ya, ini sama seperti kita ini sekarang sedang dalam perjalanan ke Samayim, ke sorga. Dan kita pun disertai Elohim, seperti bangsa Israel ketika dalam perjalanan dari Mitsraim menuju ke tanah Kanaan, seperti murid-murid ketika dalam perjalanan menyeberangi danau bersama dengan Yeshua, artinya disertai Elohim. Tapi seringkali kita juga seperti orang Yahudi, berjalan dengan mau-maunya sendiri. Mose lama di atas gunung saja tidak sabar, lalu membuat patung lembu tuangan. Kemudian ketika mereka tidak menemukan air yang bisa diminum karena airnya pahit, maka mereka bersungut-sungut. Nah, sekarang saya mau tanya sama Rio nih. Pada saat orang Israel menemukan air yang rasanya pahit sehingga tidak bisa diminum, apakah Mose ketika minum air itu rasanya manis? Tidak. Tidak, sama juga. Jadi kalau mereka haus, ya Mose lebih lagi, dia memimpin. Seorang pemimpin itu lebih capek daripada yang dipimpin. Ya, kalau yang dipimpin sih tinggal enak saja, ngikut dari belakang, follower kan begitu. Nah, kalau yang leader kan harus memikirkan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mau tahu. Mereka taunya kenapa tidak bisa diminum nih airnya, sehingga bersungut-sungut. Ya, seringkali kita pun begitu. Ketika kita menghadapi sesuatu yang pahit, melalui pencobaan, melalui masalah di dalam hidup kita, kita hanya bisa bersungut-sungut seperti orang Yahudi. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana Yosef juga disertai Bapa Yahweh. Saya membaca di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Yahweh menyertai Yosef dan dia menjadi seorang yang berhasil dan dia berada
di rumah tuannya orang Mitsraim itu. Bahkan saat di dalam penjara, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, namun Yahweh menyertai Yosef dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin rumah bundar itu. Jadi Yosef pun disertai Bapa Yahweh. Tapi kenapa Yosef ada di dalam penjara? Nah, ini kan orang selalu berpikir kalau disertai Tuhan itu semua hidup enak. Saudara yang biasa pergi ke gereja jalan kaki minta sepeda motor, yang biasa naik sepeda motor minta mobil, yang biasa naik mobil minta pesawat terbang. Kan biasanya begitu, asal ngomong saja. Saya tidak anti dengan teologi kemakmuran, tidak, karena firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kita pun diberkati. Tapi kalau bicara soal berkat, jangan selalu konotasinya harta, uang, masalah tahta, bukan masalah itu. Tetapi kalau kita sehat, kita bisa menikmati keluarga yang rukun dan banyak hal, kita tidak punya masalah, itu sebetulnya adalah berkat, ya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita dalam keadaan susah karena masalah, kita ingat di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Bayangkan di situ berada di lembah bayang maut. Dan ketika berada di lembah bayang maut itu ngapain? Berjalan. Dikatakan sekalipun aku berjalan, tidak dikatakan sekalipun aku tertidur atau tiduran di lembah bayang maut. Tidak, tapi kita berjalan. Artinya kalau kita tadinya tidak ada masalah, tiba-tiba ada masalah, itu pasti akan ada akhirnya. Yang jadi masalahnya adalah karena terkadang kita yang mengatur Tuhan, waktunya harus minta cepat-cepat, padahal Tuhan punya rencana besar melalui masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Salah satu contoh yaitu ketika tahun 2001 saya mensosialisasi nama Bapa Yahweh. Masalah besar begitu luar biasa. Kalau saya boleh katakan itu bukan angin badai lagi. Sudah apa namanya lah, nggak tahu yang lebih berat lagi ya. Sampai nyawa saya pun menjadi taruhannya. Tetapi kan saya berjalan di bayang maut, tidak tidur di bayang maut. Artinya permasalahan itu ada akhirnya, dan terbukti akhirnya berakhir juga. Dan di dalam berakhir kita lihat sendiri sekarang gereja, ya kalau kita bicara soal fisik, ya paling besar di antara semua gereja yang ada di kota ini, kan begitu. Demikian pula satu-satunya gereja yang punya radio, ya, dengan pelayanan yang teratur, dan saya akan membuat lebih profesional lagi. Dan bahkan dulu waktu di gereja lama saya punya kerinduan Tuhan, saya pengen punya 8 cabang gereja. Nah, sekarang malah 40. Ya, kemarin terakhir di Amerika ada 3 cabang. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah merisaukan kita. Asal kita tahu trik-triknya, apa yang harus kita lakukan pada saat masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Ya, yang seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita jadi nanar secara rohani, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita nabrak sana nabrak sini. Nah, apa yang saya sampaikan ini karena berdasarkan pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya pasti benar karena saya mengalami sendiri. Nah, untuk itu nanti pada sesi yang ketiga saya akan sampaikan apa yang harus dilakukan saat ada masalah, karena setiap orang punya masalah. Nah, diharapkan dengan adanya trik-trik nanti yang kita lakukan, maka kita akan keluar dari masalah secepatnya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kemenangan.
Begitu Rio. Ya, apa yang harus dilakukan saat ada masalah, sahabatku? Kita akan bahas pada sesi selanjutnya atau sesi ketiga di malam hari ini. Jadi mari bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan, silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat dan nanti kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Tetap bersama dengan kami, Radio Komunitas Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa, partner rohani sahabat. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru, Engkaulah harapan jiwaku. Padamu ku serahkan hidupku, padamu ku bersyukur, padamu ku berseru, Engkaulah harapan jiwaku. Padamu ku serahkan hidupku, Yeshua. Engkaulah kekasih hatiku, jagaku dalam hadirat-Mu, ku rindukan selalu kasih-Mu. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru, Engkaulah harapan jiwaku. Padamu ku serahkan hidupku, Yeshua. Engkaulah kekasih hatiku, jagaku dalam hadirat-Mu, ku rindukan selalu kasih-Mu.
padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku, padamu ku serahkan hidupku, padamu ku bersyukur. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami Radio Komunitas Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa, partner rohani sahabat, bersama dengan kami dalam program refleksi membahas tentang masalah dalam penyertaan Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya baik Dedi, kita masuk untuk sesi pertanyaan di malam hari ini. Tetapi di sini Dedi, saya ada ayat yang saya mau tanyakan. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Di sini, lihatlah aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dia. Sebab jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan semua yang telah kukatakan, aku akan menjadi musuh dari musuh-musuhmu dan lawan dari lawan-lawanmu. Di sini kan bukti bahwa perjalanan kehidupan kita secara pribadi sebagai umat Elohim, Bapak Yahweh sudah mengutus malaikat mendahului kita, ya Dad. Betul. Nah, tetapi kayak seperti tadi Dedi katakan, di dalam penyertaan pun kita ada saja masalah. Nah, apakah masalah ini terjadi karena di ayat ini kan berkata, janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dia. Sebab jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan semua yang telah kukatakan, aku akan menjadi musuh dari musuh-musuhmu dan lawan dari lawan-lawanmu. Apakah ini karena kita mendukakan hati malaikat itu, Dad? Ya, sebetulnya tidak juga. Ya, artinya yang jelas adalah bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada kepada kita. Ya, cuman kalau di dalam kehidupan kita itu memang membuat kepahitan para malaikat, misalkan karena kita tidak menaati firman Tuhan, ya itu bisa terjadi. Tetapi bisa juga bukan karena itu, tetapi pada kasus yang berbeda, tetapi kita berpikir bahwa oh ini mungkin yang dimaksud, begitu. Jadi itu relatif, Rio. Nah, yang bisa mendeteksi siapa? Ya kita saja, kita sendiri. Kalau kitanya pokoknya saya hidup sesuai dengan kebenaran firman, ya apapun yang terjadi pasti kita akan menuai hasilnya happy ending. Itu selalu pasti. Ya, Rio lihat sendiri bagaimana pada saat saya tahun ketiga, saya berpikirkan, wah ini sudah tahun ketiga, berarti semuanya sudah berakhir. Ternyata belum. Ya, bahkan lebih berat lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang dulu membela saya justru berbalik menyerang saya. Artinya mengkhianati. Ya, kenapa? Karena tujuannya tidak kesampaian. Jadi pembelaan pertama itu punya tendensi motivasi yang kurang bagus, rupanya mau mengendalikan saya. Saya bukan berarti tidak mau dikendalikan. Kalau baik saya mau, tapi kalau tidak baik ya saya tidak mau. Begitu. Nah, akhirnya saya mendapatkan masalah lagi. Yang sebetulnya saya pikir sudah selesai, ternyata masih belum. Gitu. Dan sampai tahun kelima kalau tidak salah baru berakhir yang sebagai kasus pertama tentang masalah nama Bapa. Itu baru berakhir. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Rio tadi, bisa saja itu kasusnya seperti saya. Kita berpikir ini mungkin yang dimaksud, bisa saja atau belum waktunya. Nah, yang bisa mengidentifikasi siapa? Diri kita sendiri. Ya. Nah, yang penting adalah ketika masalah itu datang, kita jangan sampai mengecewakan Tuhan. Walaupun yang seringkali terjadi ketika masalah datang, ya kita yang menjauhkan diri dari Tuhan, padahal masalah itu terkadang Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Nah, coba kalau dulu saya tidak disingkirkan, tidak ada gereja ini, tidak ada Radio Surya Kebenaran,
dan tidak ada gereja pemulihan firman di berbagai tempat sampai 41-an. Ini kan semuanya harus melewati penderitaan dulu. Yesua kalau tidak mati kita tidak selamat. Jadi masalah itu terkadang Tuhan izinkan demi kebaikan kita. Ya, bisa untuk menguji iman kita, bisa juga karena itu serangan dari setan. Baik. Nah, yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Baik. Ya, gitu Rio. Oke, terima kasih Dedi sudah menjawab, dan kita ke pertanyaan sahabat yang dari rumah ya Ded, yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Kita dari Dr. Ayu terlebih dahulu yang jauh. Terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Langsung saya akan Rio bacakan. Shalom Pastor Yakub, akhirnya berjumpa lagi dalam refleksi hari ini. Shalom. Apa kabar Pastor Yakub? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa Dr. Ayu. Selamat pagi. Selamat pagi Dr. Ayu, terima kasih. Selamat malam Kak Rio, selamat pagi Dr. Ayu dan sahabat pendengar Radio Surya Kebenaran. Masalah dalam penyertaan Tuhan ini benar-benar selalu terjadi bagi umat Tuhan. Nah, pertanyaan saya hari ini yang pertama, penyertaan Tuhan itu apakah untuk mengarahkan kita pada ujian iman, Pastor? Atau kitalah manusia yang mengarahkan diri kita pada ujian iman di dalam penyertaan Tuhan? Ya, satu pertanyaan yang baik. Jadi sebetulnya Tuhan itu melihat apa sih mau kita. Kan tiap orang beda-beda gitu. Misinya itu berbeda-beda. Nah, Tuhan itu menyertai apa yang menjadi misi kita. Yang jadi masalahnya adalah misi kita itu sesuai dengan firman atau tidak. Kalau karena hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, jangan harap misi kita akan visi kita akan jadi nyata. Artinya goal kita akan jadi nyata. Jadi semua tergantung dari kitanya. Tapi yang jelas bahwa Tuhan itu menyertai. Begitu. Amin. Kalau baik ya akan terrealisasi, kalau tidak baik ya Tuhan nanti yang akan menggiring kita menuju ke sesuatu yang baik. Makanya ada orang pengen sekolah di sini, ternyata kok tidak dikabulkannya sekolah di tempat yang lain, gitu ya. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Dan pertanyaan kedua dari Dr. Ayu, mana bahasa yang tepat Pak Yakub? Ujian iman atau ujian dari Tuhan? Karena kadang ada yang masih belum tepat menggunakan dua kata ini, sehingga beda pola pikir, beda hasil yang diperoleh, dan beda tantangan yang dihadapi. Iya, kalau menurut saya dua-duanya benar. Ya, ujian iman itu adalah kalau kita ini tidak melanggar firman, kita baik-baik saja, lebih dekat kepada Tuhan, tapi ternyata kita memiliki masalah yang di luar kemampuan kita. Nah, itu adalah ujian iman, ya. Tetapi dengan ujian iman itu juga merupakan cara Tuhan untuk mengarahkan kita supaya kita ada di tracknya Tuhan. Nah, untuk supaya kita ada di tracknya Tuhan, bagaimana ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, setan yang akan mengeluarkan kita dari tracknya Tuhan dengan cara Tuhan tidak sayang sama kamu. Buktinya kamu dibiarkan begitu, ya. Nanti ada omongan-omongan yang lain, udah ngapain hidup, mati aja, nanti kamu jadi pusat perhatian, begitu dan sebagainya, dan akhirnya melakukan. Seperti kemarin itu saya nonton YouTube, ada orang anak kecil kan kasih kode begini, ya itu tujuannya supaya kereta api itu ngelakson gitu loh, ya seperti kalau bis kan tolalet gitu ya. Iya, tolalet gitu. Sekarang kan sedang marak begitu. Nah, anak kecil itu sedang divideo oleh temennya, kasih kode begini. Nah, kereta apinya itu mungkin karena sayang sama anak kecil ya, klaksonnya dinyalain. Tiba-tiba dari belakang ada orang langsung masuk ke kolongnya kereta api itu, ya putus tubuhnya jadi 4. Nah, anak-anak teriak, ada yang bunuh diri, pada lari semua. Nah, kemudian video berikutnya kereta api itu berhenti mengeluarkan orang itu, ya sudah hancur semua. Nah, ini kan kenapa? Pada saat orang mau bunuh diri, itu yang menguasai adalah setan. Kenapa? Karena dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ngapain kamu hidup?
hidup juga susah, nggak ada orang yang peduli sama kamu, begitu. Nah, kenapa ada orang mau bunuh diri, misalkan terjun dari gedung bertingkat, ketika dia ada di atas itu dia nggak takut, tapi ketika dia loncat dia takut, dia teriak begitu. Itu ketika dia sudah loncat setannya pergi, jadi dia sadar tapi sudah terlambat karena setan itu pekerjaannya ya begitu. Gitu Dokter Ayu. Jadi kalau ditanya yang mana, ya semuanya benar begitu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Dan pertanyaan ketiga, kenapa harus ada masalah Pastor Yakub padahal ada dalam penyertaan Tuhan? Apakah ini Tuhan mau agar kita tidak pergi menjauh darinya? Dan bagaimana dengan yang menjauh ketika ada masalah? Karena merasa bahwa Tuhan tidak menyertai. Terus apa yang bisa kita perbuat agar saudara kita seiman atau keluarga kita yang pergi menjauh ini bisa kembali? Ya, yang pertama tadi ya, ini pertanyaan yang ketiga, ini ada 3 segmen ini. Yang pertama adalah apa tadi, coba dibaca kenapa lagi. Harus ada masalah, ya, Pastor Yakub? Betul. Kenapa harus ada masalah? Terkadang Tuhan izinkan masalah itu dipakai untuk orang itu supaya dekat dengan Tuhan. Jangankan kok kita manusia, Yesua itu apa dia tidak tahu siapa Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot? Tahu tentunya, karena dia maha tahu. Tapi kenapa dipilih juga untuk menjadi murid yang dekat, bahkan diberi kepercayaan sebagai bendahara. Nah, pada akhirnya mencuri dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya Yesua dalam kapasitas sebagai pattern manusia itu menunjukkan bahwa ya ini saya pun mengalami masalah gara-gara satu orang ini, kan begitu. Tetapi justru gara-gara satu orang inilah maka visi dia turun ke bumi terrealisasi dan misi dari Bapak Yahweh tergenapi. Gitu. Itu ya section yang pertama ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, apakah ini Tuhan mau agar kita tidak menjauh darinya? Ya, memang betul. Terkadang kalau orang yang rohani ketika dia menghadapi masalah, dia justru semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang emosional, egonya tinggi, ketika dia menghadapi masalah, dia justru menyala-nyalakan Tuhan. Ada banyak contohnya di dalam kitab suci. Ya. Kemudian segmen lagi selanjutnya. Dan bagaimana dengan yang menjauh ketika ada masalah karena merasa bahwa Tuhan tidak menyertai? Nah, itu karena kesalahan tadi, mungkin sering dengar khotbah motivator. Sehingga ketika ada masalah itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyertai kamu loh, begitu. Ya, karena itulah maka ada istilah Injil sepenuh itu jangan cuma satu sisi saja, sisi yang lainnya juga harus diajarkan, begitu. Apakah kita kaya raya itu salah? Oh, no, enggak salah. Tetapi kalau yang dituju hanya itu saja ketika kita menghadapi masalah, pasti arahnya Tuhan enggak menyertai aku. Berarti aku dibenci Tuhan. Ya udahlah, aku dekat sama setan saja. Gitu. Selanjutnya. Terus yang terakhir. Terus upaya apa yang bisa kita perbuat agar saudara kita seiman atau keluarga kita yang pergi menjauh ini bisa kembali? Ya, kita jangkau mereka. Dengan cara apa? Kita memberikan kekuatan iman. Kita berikan contoh-contoh di dalam kitab suci. Bahkan lebih radikal lagi di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ini lebih radikal lagi, sahabat surya kebenaran. Sebentar saya lihatkan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-39. Dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Ini siapa? Rasul-rasul, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia request kepada Tuhan, tetapi requestnya tidak pernah dia dapatkan. Ya, kenapa? Karena ayat 40 katakan Elohimlah yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Ya, ini kalau anak muda biasanya karena sedang jatuh cinta setengah mati sama si A misalkan, pegangin terus, pokoknya si A harus dapat menjadi istriku, menjadi suamiku misalkan. Padahal Tuhan tidak menghendaki dan Tuhan berikan yang lebih baik dari itu.
Tapi terkadang kitanya, enggak Tuhan ini istimewa. Istimewa kan menurut kamu, bukan menurut Tuhan gitu. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang lebih baiknya. Ini kasusnya sama seperti para rasul itu yang berdoa meminta tapi tidak dapat apa-apa. Padahal kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kesaksian iman mereka. Mereka sampai mati digergaji, ya disesat, kemudian dianiaya. Mereka itu imannya luar biasa, tapi berdoa mereka tidak dapat. Ya karena Tuhan sediakan sesuatu yang lebih baik. Nah karena itu jangan kita ngotot. Kalau misalkan yang saya berikan contohnya anak-anak muda, karena kan memang ini yang sering kali terjadi. Misalkan kita mencintai si A, tapi kita mencintai mati-matian, kita sudah berupaya sedemikian rupa, ternyata nggak ada jawaban misalkan, atau ya begitu-begitu saja, ya alihkanlah. Jangan kita jadi budak cinta. Kecuali kalau Bapak Yahweh itu memang budak cinta untuk kita karena saking sayangnya. Ya, nah beda dengan si A dengan si B. Kalau memang sudah ndak ini, ya berdoalah Tuhan kirim yang lebih baik lagi. Nanti Tuhan kirim yang lebih baik. Yes. Ya. Amin. Makanya jangan ngotot gitu. Begitu, Rio. Baik, terima kasih Dedi. Dan ini pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir dari Dr. Ayu. Apakah dampak positif dari masalah dalam penyertaan Tuhan ini, Pastor? Ya, dampak positifnya kalau kita memang rohani, maka kita akan tahu kehendak Tuhan, dan ketika kita sudah berakhir dari masa-masa kesusahan, masa-masa permasalahan itu sudah selesai, bisa menjadi kesaksian hidup. Yes. Ya, seperti saya sendiri juga seperti yang sudah saya sampaikan, saya kalau disuruh mengulang lagi dibayari 1 miliar pun saya tidak mau, Rio. Karena itu sudah di luar kemampuan saya. Tapi kok saya mampu melewati, yaitu karena Ruach HaKodes yang memberikan kemampuan. Amin. Bayangkan saya diteror tiap malam sampai HP saya dulu disadap sama kepolisian karena polisi ingin menangkap orang yang menteror saya dan sebagainya, yaitu bantuan kepolisian. Tapi kan sudah sampai sedemikian rupa, ya. Bahkan sampai justru orang-orang Islam yang membantu saya ketika saya diteror. Kan kalau saya sendiri tidak takut, tapi kan saya bawa keluarga. Yang saya khawatirkan kan anak-anak. Ya, pada saat itu dari Wonosobo datang memberi info, menanyakan kepada saya, siapa Pak yang menteror? Nomornya ini, karena kan ndak ditunjukkan orangnya, tentu ndak akan mengaku kan. Jadi nomornya saya kasihkan, ternyata ada salah satu dari anggota umat Islam yang baik ini, itu anggota kepolisian, Intel. Kemudian dia tanya server ini adanya di mana. Ternyata adanya di, nggak usah saya sebut deh, ya pokoknya dekat saja dengan rumah saya. Itu didatengin di situ, ditelepon ternyata orangnya di sampingnya. Karena teleponnya bunyi kan, halo, terus dijawab, halo ini siapa? Oh kamu ya yang menteror pendeta Yakub ya. Loh, kamu enggak tahu siapa saya, begitu. Oh, saya memang enggak tahu siapa Anda, tetapi Anda juga enggak tahu siapa saya. Gitu. Dia ngotot-ngotot, kemudian polisinya mengeluarkan tanda pengenal. Wah, langsung bersujud-sujud katanya. Dia bilang, sekali lagi kamu menteror, saya akan bawa kamu. Iya Pak, mohon maaf Pak, enggak. Ya, akhirnya sejak itu saya enggak diteror. Jadi sampai sedemikian rupa. Tapi kan dalam masa-masa yang ujian berat seperti itu, saya tidak meninggalkan Tuhan. Saya tidak kecewa terhadap Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Akhirnya saya bisa cerita. Kan begitu. Coba kalau saya meninggalkan Tuhan, ya tentu GPF tidak ada, Radio Surya Kebenaran tidak ada. Mungkin saya juga ada di penjara, atau saya jadi gelandangan, saya juga tidak tahu. Ya, karena kan pelayanan saya hancur sama sekali. Tetapi karena Tuhanlah, maka semuanya bisa terrealisasi. Yang penting dalam keadaan masalah itu
ya kita dekatkan dirilah kepada Tuhan dan jangan kecewa. Begitu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab 4 pertanyaan dari Dr. Ayu. Diakhiri dengan thanks Pastor Yakub Elohim Yafarek Otka. Amin. Terima kasih Dr. Ayu. Ya mungkin dari studio ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Siapa? Ada Tika? Ya. Oke. Pertanyaannya, kenapa ada banyak orang Kristen yang masih ragu akan penyertaan Tuhan? Padahal jelas dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Contohnya sekarang ini Tuhan masih memelihara kita, bahkan kita ada sampai saat ini karena penyertaan Tuhan. Ya. Itu masalahnya, karena ya tidak pernah mendengar atau jarang sekali pendeta mengkhotbahkan tentang penyertaan Tuhan. Ya itu yang jelas. Karena seringkali khotbahnya ya, saudara mau diberkati double porsi, triple porsi, yes, wow, gitu kan. Nah itu orang seneng angkat tangan gitu, siapa yang mau diberkati, haleluya. Nah seperti itu. Jadi orang jadi tidak tahu kalau Tuhan menyertai. Nah selain daripada itu juga karena kerohaniannya ini rapuh. Ya karena hanya mendengarnya itu hanya motivasi ya, dari motivator. Kalau saya boleh katakan, maaf saya tidak mengecilkan hati seorang pendeta, tetapi kalau motivator yang profesional secara sekuler itu jauh lebih hebat dengan kata-kata yang cukup bagus gitu. Karena kalau ya memang tidak ada firmannya, tetapi juga mengkait dengan firman begitu. Karena itu yang jelas kita ingat saja banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita gitu. Dan seperti yang tadi ditanyakan Dr. Ayu, ketika ada masalah, nanti ada ini di sesi yang ketiga. Jangan kita katakan kenapa Tuhan kok seperti ini, tapi kita tanya yang lain. Nanti ada di sesi yang ketiga ya. Tika ya. Ya baik. Terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Tika. Mungkin dari Irda silakan. Ya. Oke, jadi baik, pertanyaan saya, apakah semua masalah yang kita alami itu berasal dari Tuhan, dan bagaimana kita bisa membedakan masalah dari Tuhan dan dari bukan Tuhan? Ya, apakah permasalahan itu selalu dari Tuhan? Belum tentu juga. Terkadang masalah itu datang dari kita sendiri. Kita yang membuat masalah yang seringkali terjadi. Atau memang karena kita dekat kepada Tuhan, setan cemburu, sehingga setan menyerang. Seperti Iyob itu kan, dia mengalami pencobaan, kan pencobaannya datang dari siapa? Dari setan. Tapi seringkali orang salah pengertian, dianggapnya dari Tuhan. Padahal kitab Yakub kalau nggak salah dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, karena Tuhan sangat sayang. Justru ketika kita dalam pencobaan, Tuhan membuka jalan keluar. Artinya diam-diam Tuhan memberi kepada kita hikmat bagaimana cara keluar menghadapi masalah itu. Seperti ketika saya sedang bermasalah sekitar tahun 2001 itu, jujur secara manusiawi saya marah besar. Saya katakan saya akan bunuh 3 orang, selesai sudah. Ya, tapi ketika saya punya tekad seperti itu, apalagi saya kan orangnya pemberani. Saya tidak pernah takut dengan siapapun juga. Orang badan gede juga dulu saya hajar, bisa KO. Saya tidak takut. Tapi ketika saya akan melaksanakan itu, Ruach HaKodes terus berbicara, jangan. Nah coba kalau saya lakukan, mungkin sekarang ini saya masih di penjara, karena pasti pembunuhan berencana, pasti, dan saya bisa pakai tangan orang. Tapi karena saya belajar taat kepada Tuhan, ya hasilnya sebagaimana kita alami bersama. Jadi apakah pencobaan itu datang dari Tuhan? Tidak selalu. Dan apakah bisa dari setan? Bisa dari kita. Ya, tapi yang jelas Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji. Ya. Nah, tadi apa yang membedakannya adalah kalau kita tidak melanggar aturan firman, tetapi kita tetap ada masalah, itu bisa saja datang dari Tuhan. Artinya Tuhan izinkan masalah itu datang untuk menguji iman kita, bukan mencobai loh ya. Seperti kalau kita nonton sinetron, aku sedang dicobai Tuhan, kan begitu biasanya kalau sinetron. Tuhan tidak pernah mencobai, karena Tuhan sayang.
Tetapi setanlah yang mencobai. Bisa saja karena setan cemburu karena kita dekat dengan Tuhan. Maka dari itu ketika ada pencobaan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau itu datang dari setan, biar setan tambah kelojotan, semakin nggak karu-karuan. Karena ini orang saya mau jauhkan dari Tuhan dengan saya kasih permasalahan, kok bukannya lebih jauh tapi malah lebih dekat kepada Tuhan. Jadi setannya yang frustasi kan begitu. Ya. Ya, Irda ya. Iya, baik, terima kasih untuk dari studio dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi. Dan sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga, kita mau break dulu dengarkan lagu. Tapi ini ada respon dari Pak Joromi nih. Jadi Pak Joromi bilang begini, saya jadi pendengar aja ya dan hanya minta tolong didoakan agar saya tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini dan sepenuhnya bergantung kepada Bapak Yahweh. Amin. Terima kasih Dedi. Dan di dalam perjanjian lama itu kita dijaga malaikat, tapi dalam orang percaya ada Ruach HaKodes yang ada di dalam kita. Namun secara sisi luar ada berlaksa-laksa malaikat yang menjaga. Amin Dedi. Jadi kesaksian hidup untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dan kita semua belajar taat kepada Tuhan dan firman Elohim. Amin. Terima kasih Pak Joromi sudah merespon juga di malam hari ini. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Keselamatanku, Dia Elohimku, ku puji namanya. Dia Bapa Maha Kuasa, Yahweh kekuatanku, pahlawan perangku, Yahweh itulah namanya. Bersoraklah dan bernyanyilah, sebab Yahweh pahlawan perang. Semua musuh telah dihancurkan dengan tangan kanannya. Bersoraklah semua umatnya, bagi Dia Yahweh
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program refleksi di malam hari ini dalam pembahasan kita masalah dalam penyertaan Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, kalau tadi di sesi yang luar biasa itu tanya jawab bersama dengan atensi sahabat yang ada dari rumah yang sudah bergabung dan juga dari studio. Sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga, Dedi, di malam hari ini untuk pembahasan kita. Oleh karena itu langsung saja kami serahkan waktunya. Silakan, Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, kita masuk ke sesi yang ketiga. Apa yang harus dilakukan saat ada masalah? Nah, ini yang harus dilakukan karena setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Malah saya anjurkan jangan berdoa, Tuhan bebaskan aku dari setiap permasalahan kehidupan. Itu sama saja dengan berdoa minta mati. Karena hanya orang yang mati yang tidak punya masalah. Semua orang hidup besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, laki, perempuan, semua punya masalah. Namanya hidup kok, bagaimana? Ya, tapi apa yang harus dilakukan saat ada masalah? Yang pertama, meyakini bahwa Tuhan tahu masalah kita. Karena Tuhan Maha Tahu lebih daripada kita mengetahui permasalahan dan pergumulan kita. Karena itu kalau kita bertanya, Tuhan tahu enggak sih masalah saya ini? Ya tahu dong, kamu aja yang on gitu kan. Okay. Kenapa? Mazmur 44 ayat yang ke-22 katakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya sebab dia mengetahui rahasia hati. Jadi rahasia hati kita itu Tuhan tahu. Bahkan kita nggak perlu ngomong pun Tuhan sudah tahu semua apa yang ada di dalam isi hati kita. Bahkan kita belum memikir juga Tuhan sudah tahu, namanya Tuhan, Dia Maha Tahu. Jadi ketika permasalahan datang, jangan mempertanyakan kenapa semua ini harus terjadi padaku. Tapi bertanyalah, ada rencana apa di balik permasalahan dan pergumulan ini. Dan jangan mempertanyakan kapan berakhir, tapi jalani saja dengan semakin mendekatkan diri kepada Elohim. Kenapa jangan mempertanyakan kapan berakhir? Karena kalau kita ini mempertanyakan kapan berakhir, itu akan lama, kelihatannya lama. Kok enggak selesai-selesai? Karena kita dalam masa penantian yang ingin terburu-buru. Itu justru waktunya semakin seperti lama begitu, betul, secara psikologis. Betul. Karena itu enggak perlu mempertanyakan kapan berakhir. Dekatkan saja diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Nanti ada ayatnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu permasalahan kita lebih daripada kita mengetahui masalah kita, karena Dia pencipta kita. Yang kedua, meyakini bahwa Tuhan menyertai sehingga kita tidak berjalan sendirian. Tadi contoh-contoh di sesi yang kedua kalau tidak salah ya. Itu bagaimana orang Israel ketika dalam perjalanan disertai Tuhan, murid-murid ketika dalam perjalanan menyeberangi danau juga ada Yeshua di sana. Artinya bahwa Tuhan selalu menyertai, bahkan dikatakan malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk berkemah atas kita, mengelilingi kita. Ya, jadi meyakini bahwa Tuhan menyertai sehingga kita tidak berjalan sendiri. Bahkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 katakan, dan lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Tadi yang malaikat itu di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan Dia, dan Dia membebaskannya. Jadi ketika kita dalam permasalahan, jangan kita nuding-nuding, menuduh Tuhan salah. Bukan, Tuhan punya rencana. Amin, amin. Makanya ketika dulu saya menghadapi masalah dalam pelayanan saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jujur saya tidak menyalahkan, karena saya tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Yes. Ya, oranglah yang mengecewakan saya. Kemudian kita lihat yang ketiga, tidak takut bahaya. Kan dikatakan aku tidak takut bahaya. Mazmur 34 ayat yang keempat dan ayat yang kelima di Tenak. Aku mencari Yahweh dan Dia menjawab aku dan membebaskan aku dari segala ketakutanku. Jadi jangan takut. Ketika menghadapi masalah takut, Kitab Suci katakan ketika kita dalam keadaan tawar hati,
ketakutan kan bisa menyebabkan tawar hati ya. Itu kecil kekuatan kita. Kita tidak punya kuasa untuk melepaskan diri. Nah, lebih lanjut di dalam Amsal 1 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi dia yang mendengarkan aku akan hidup dengan aman dan akan terluput dari ketakutan malapetaka. Siapa yang dimaksud dengan aku di sini? Tetapi dia yang mendengarkan aku, itu mendengarkan hikmat. Jadi ketika kita dalam masalah, otak dipakai. Jangan seperti orang yang bunuh diri yang tadi saya ceritakan, nabrak kereta api itu. Ya, itu tidak pakai otak namanya. Malah jadi tontonan, tapi tontonan negatif kan. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Gehazi juga pernah mengalami ketakutan, nyawanya terancam karena tidak melihat bahwa malaikat Yahweh menyertai. Ya, jadi kalau kita bisa melihat, mata jasmani kita ini bisa melihat dunia astral, dunia supranatural, maka kemanapun kita pergi itu sebetulnya malaikat-malaikat Tuhan menyertai kita. Nah, kalau kita akan berbuat dosa, masa sih kita tidak malu karena ada malaikat yang menyertai kita, kan begitu. Ya. Kemudian ayat yang ke-36, dan setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, ini dari kasus Yesua pergi bersama dengan muridnya. Mereka membawa dia ketika dia berada di dalam perahu, dan perahu-perahu kecil lainnya pun ada bersamanya. Jadi ketika menghadapi permasalahan itu ada perahu-perahu kecil juga di situ. Nah, kemana perahu kecil itu? Pulang? Tidak. Kitab suci tidak menyebutkan para perahu kecil yang mengikuti mereka itu pulang. Tidak. Tetapi mereka tidak setakut murid-murid yang ada di dalam perahu bersama dengan Yesua. Kemarin Pak Simeon Sulistyo sudah menceritakan bagaimana bisa seperti itu karena overthinking, berpikir yang berlebih-lebihan. Seperti misalkan masih mandi, sedang menggosok tubuh, tiba-tiba ada benjolan, langsung berpikir, waduh, jangan-jangan breast cancer nih, jangan-jangan, padahal semuanya belum terjadi, tapi karena jangan-jangan itu, maka seperti yang tertulis dalam kitab Iyyub, apa yang aku takutkan, apa yang aku khawatirkan itu yang mendatangi. Kenapa? Karena ketika kita mengalami ketakutan, itu kita sedang menciptakan dalam dunia supranatural kita, dalam dunia alam bawah sadar. Kalau secara psikologis itu betul-betul terjadi. Nah, kalau ada sesuatu yang baik, kenapa kita tidak menciptakan sesuatu yang baik di dalam alam pikiran kita? Nah, ini kan kelirunya di situ, ya. Kemudian yang keempat, sebetulnya ada banyak, tapi saya sampaikan 4 saja. Tidak tawar hati, Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatanmu. Justru ketika kita menghadapi masalah, kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita diberi kekuatan, begitu, sehingga kita mampu melepaskan diri dari permasalahan. Gitu, Rio. Oke, ini ada yang sangat menarik ya dari yang ketiga nih, Dedi, ya, tentang yang kemarin juga disampaikan oleh Pastor Simeon, bahwa kalau kita belajar dari Iyyub ya, Dedi, jadi apa yang dia takuti itu yang mendatangi dirinya. Nah, kan selama ini kan dia takut anak-anaknya kan suka hidupnya foya-foya, pesta-pesta, jangan-jangan gitu, kan? Tuhan marah. Jadi akhirnya dia yang memberikan persembahan selalu untuk mengganti anak-anaknya, sampai akhirnya disponsori sama setan itu, Dedi. Setan jadi sponsor kan, menawarkan itu kepada Bapak Yahweh. Iya saja kamu dilindungi. Iyyub dilindungi, coba kalau tidak dilindungi. Nah, itu dia, akhirnya setan menawarkan ini gitu kan ke Bapak Yahweh untuk memusnahkan apa yang dia miliki. Nah, kecuali rohnya itu tetap milik Yahweh. Jadi nah, jadi ini menjadi contoh yang luar biasa. Jadi apa yang kita takuti itu yang akan terjadi pada diri kita, karena tadi setan sponsor itu, Dedi. Iya, jadi kalau apa yang kita takutkan itu yang mendatangi kita, sekarang kita balik saja. Kita buat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Seperti dulu pada saat saya belum punya gedung ini, belum punya tanah ini, kan waktu itu saya mau beli tanah sudah diberitahu, pokoknya kalau Pak Yakub mau beli tanah jangan dijual, karena nanti kamu ikut bermasalah karena ajarannya sesat, begitu kan. Nah, saya ngomong kepada jemaat, sudah sekarang tidak perlu tahu saya mau beli tanah di mana, sekarang berdoa saja,
saya ciptakan dalam dimensi keempat saya bahwa ada tanah lapang luas, di situ ada gedung bangunan yang megah, kemudian kursinya putih semuanya, semua terjadi Rio, jadi nyata. Dan saya sempat ceritakan dengan beberapa tokoh-tokoh gereja kita yang sudah almarhum, yang masih belum itu kan, ya Tuhan masih izinkan sehat itu, seperti Bulis, Buris, mereka semua dengar Pak Sarmujito, bagaimana saya katakan bahwa gereja kita itu besar. Kaum muda mau main drum jam 12 malam sampai drumnya jebol juga tidak akan ada yang komplain. Yang komplain paling kata-kata sama kecebong. Ya, dan semua itu jadi nyata Rio. Betul. Karena saya ciptakan dalam dimensi keempat. Artinya ya kita taruh di dalam alam pikiran kita. Jangan ketakutan, penderitaan. Kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita takut, khawatir dan sebagainya itu mengeluarkan hormon juga. Dan hormon itu hormon yang merusak, yaitu hormon adrenalin ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Dedi. Dan ini ada pertanyaan dari penanya kita yang terakhir ya Dedi di malam hari ini, dari No Name yang sudah bergabung. Langsung aja, Shalom dari No Name. Oh iya, No Name. Saya pernah mengalami ini katanya. Yang pertama, saya pernah cinta pertama kali sejak sekitar 2008. Tapi ketika dia beberapa kali didekati, saya respon, oh ini tadi yang tentang cinta tadi kan, mengagumi seseorang ini Dedi. Dari No Name, saya pernah cinta pertama, itu cinta pertama kali sekitar tahun 2008. Tapi ketika dia beberapa kali didekati saya, respon saya menghindar karena saya mengalah karena dia sudah punya pacar yang pertama dan akhirnya menikah. Saya sedih tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua, saya muncul cinta kedua sekitar 2012. Padahal saya nggak mau jatuh cinta lagi. Saya terus berjuang berusaha dekat dia tapi saya diblokir. Kesalahan saya ditolak, masih terus mengejar dia. Akhirnya dia menikah dengan yang lain. Puji Tuhan, setelah dia menikah malah hati tenang dan terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yesus memberkati. Ini sedikit curhat nih Dedi. Iya, coba diulang lagi, baca pelan-pelan, nanti saya potong. Saya yang jawab. pertama apa yang kedua nih Dedi? Dari awal ya. Ini dari No Name ya. Saya pernah mengalami. Pertama, saya pernah cinta pertama kali sekitar 2008. Tapi ketika dia beberapa kali didekati saya, nah respon saya menghindar. Ya salahnya sendiri. Karena saya mengalah. Ya salahnya sendiri. Saya mengalah karena dia sudah punya pacar. Iya, sebelum ada pepatah Jawa mengatakan sebelum janur kuning melengkung, maka itu masih persaingan bebas istilahnya, tidak masalah. Nah, dan akhirnya dia menikah. Saya sedih. Patah hati. Nah, saya sedih. Ya itu salahnya sendiri. Saya sedih, tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bagus. Yang kedua nih, saya muncul cinta kedua. Sekitar 2012. Padahal saya nggak mau jatuh cinta lagi. Nah itu karena trauma tadi yang pertama. Makanya tindakan pertama, karena tahu yang jatuh cinta pertama itu sudah punya pacar lalu mundur, itu berarti kan kalah sebelum berperang. Nggak boleh seharusnya. Tapi yang sudah ya oke. Forget it. Lupakan saja. Nah, saya terus berjuang, berusaha dekat dia, tapi saya diblokir. Kesalahan saya ditolak, masih terus mengejar dia. Nah, itu memang ya kalau sudah tahu ditolak, ya mengejar ya bolehlah, itu artinya perjuangan ya toh. Cuman perjuangan menyerangnya ini yang harus pakai hikmat, kadang menggebu-gebu. Nah yang pertama kenapa dulu enggak begitu? Ya kan? Padahal bilang nggak mau jatuh cinta lagi, gitu kan? Nah dia akhirnya menikah dengan yang lain. Sedih lagi. Nah, puji Tuhan. Setelah dia menikah, malah hati tenang dan terus mendekat kepada Tuhan. Benar nih No Name, Dedi tanya nih. Bener nih. Ya kalau benar ya baguslah, puji Tuhan. Nah, saya ikut salut lah kalau seperti itu. Haleluya. Nah itu dia Dedi. Oh ya dia malah ketawa nih dia.
Saya juga geli. Terima kasih untuk Nonem ya sudah menutup untuk sesi kita di malam hari ini, dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Mungkin kita masuk saja pada closing statement. Jadi silakan. Closing. Saya masih geli aja. Ada tiga hal ya. Aduh, ini satu pengalaman yang luar biasa. Yang pertama, dalam masalah jangan menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa salah. Tadi saya sudah sampaikan Yakub 1 ayat 13. Ketika dicoba. Aduh, ini Aduh. Sudah. Oke, sudah ada Dedi. Ini kita mau closing deh. Ya sahabat yang ada di rumah ya. Nanti bagi kita semua di malam hari ini untuk closing statement yang pertama, dalam masalah jangan menyalahkan. Yang kedua, jangan menyalahkan Tuhan. Iya, yang kedua dalam masalah seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, bukan kecewa. Iya, bisa diulangi lagi deh. Karena Yakub 1 ayat 12 katakan berbahagia orang yang aduh, saya nggak bisa. Karena ini pengalaman yang kalau saya bayangkan itu aduh. Ya, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan gitu ya. Amin. Yang keempat, tetap semangat, jangan tawar hati, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain karena serangan setan akan semakin gencar. Itu saja Rio yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Dedi. Mungkin nanti Dedi bisa nambahkan ulang lagi yang kedua sama ketiga nih Dedi, karena ketawa nih ya. Dalam masalah seharusnya justru lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan kecewa. Yang keempat, tetap semangat, jangan tawar hati, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain karena serangan setan akan semakin gencar. Baik. Ya, sahabatku, serangan setan semakin gencar. Jadi ketika kita takut, maka dia itu semakin senang. Dan semuanya ini kita kembalikan dalam pembahasan kita di malam hari ini, bahwa masalah dalam penyertaan Tuhan itu adalah hal yang istilahnya wajar. Ya, hal yang biasa. Jadi jangan takut gitu ya Dedi ya. Jangan takut. Jadi 4 poin yang sudah dibagikan Dedi malam hari ini sebagai closing statement kiranya boleh menjadi Kol HL, menjadi rema bagi kita semua, karena juga ada ayat-ayat yang menguatkan. Dan dengan demikian maka usai sudah Dedi ya pembahasan kita di malam hari. Mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit, Ded, silakan. Saya kira sih itu saja. Yang penting Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oke, amin. Itu ya. Amin. Bapak Yahweh adalah Elohim yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Haleluya. Sahabat yang diberkati, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Untuk kita semua di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com, sahabatku yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Kami sebagai partner rohani sahabat selalu hadir setiap hari Selasa dengan pembahasan yang luar biasa yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Baik, jadi kita tutup di dalam doa di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk refleksi pada malam hari ini. Amin. Kami berdoa untuk para atensi, untuk Pak Joromi, Dr. Ayu, Tika dan Irda, serta para pendengar dari berbagai kota, pulau dan benua. Meskipun tidak atensi, termasuk yang nonim tadi, Tuhan Engkau berkati. Amin. Biarlah setiap permasalahan hidup yang mereka juga hadapi tidak membuat mereka kecewa, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati Rio yang menjadi pemandu acara refleksi pada malam hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapak. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Ya, haleluya. Terima kasih Dedi untuk waktu dan kebersamaan di malam hari. Juga terima kasih yang ada di studio untuk Irda dan Tika dan juga sahabat lainnya yang sudah bergabung. Dan terima kasih sahabatku. Kita bertemu lagi di pekan depan di dalam program yang sama dengan pembahasan lainnya. Dan juga kami ingatkan sahabatku, siaran malam hari ini dapat sahabat menyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa sahabat share linknya untuk setiap orang, keluarga kita, sahabat kita, rekan siapa saja, agar kita semua sama-sama diberkati. Terima kasih sahabatku dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Kami pamit undur. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach Weruah HaKodes memberkati kita semua. Amin. Tiada terukur kasih-Mu Yesus dalam hidupku, tiada terhitung kebaikan-Mu di tiap waktu, tiada pernah sesaat pun Kau lupakanku. Sukacita di hatiku, Engkaulah gunung batu keselamatanku, perisai perlindungan buat jiwaku, jagaku selalu bagai biji matamu, sembunyikan selalu dalam naungan-Mu. Tiada terukur kasih-Mu Yahweh dalam hidupku, tiada terhitung kebaikan-Mu di tiap waktu, tiada pernah sesaat pun Kau lupakan.